Halo teman-teman, hari ini gue mau share salah satu insiden di live yang menurut gue quote-unquote paling lucu atau setidaknya berkesan karena datang dari sesuatu yang gue bahkan nggak bisa expect dan nggak kepikiran gitu saat ngelakuin review, saat ngelakuin semua pipeline dan segala macam. Ya langsung aja, kurang lebih kami ngelakuin sesuatu yang nge-break backward compatibility. Tentunya ceritanya paraphrasing ya, tapi kurang lebih yang terjadi demikian. Sebelum kita masuk ke isunya, gue mau coba nge-quote salah satu hukum yang kayaknya sering banget diingetin lagi untuk software engineer, yaitu Hyrum's Law. Basically dia bilang semua behavior yang bisa diamati atau diobserve oleh klien kita atau consumer kita pasti akan di abuse atau dieksploitasi atau digunakan lah sama user kita, dan mereka akan depend sama hal itu, jadi bergantung sama behavior itu, terlepas itu hal yang kita dokumentasikan, hal yang kita janjikan, hal yang memang kita expect untuk lakukan gitu, kayak gitu. Jadi inti hukumnya itu seperti itu. Jadi all observable behaviors of your system will be dependent on by somebody. Ini salah satu contoh komik SKCD yang cukup lucu. Jadi let's say kalian punya sebuah program atau sebuah software dan kalian bilang di versi terbaru prosesnya kalian improve dan segala macam sehingga CPU-nya nggak bakal lagi overheat. Nah terus for some reason salah satu user bakal komen soal tapi gue bergantung sama ini loh, CPU-nya overheat buat salah satu fitur yang lagi gue kerjain atau salah satu hal dari komputer gue dan segala macam. Dan basically lu bingung kan, karena di otak lu ketika lu mengurangi kemungkinan CPU itu overheat, itu hal yang bagus kan. Tapi ternyata for some reason ada orang yang ternyata bergantung sama behavior tersebut. Balik lagi, ini seperti yang bilang sama si Hyrums. Nah, ini salah satu yang terjadi di live issue. Basically the context is kami lagi melakukan sebuah refactoring di Golang. Terus untuk ngebuat itu menjadi lebih baik, salah seorang yang nge-refactor merubah urutan dari response track kami. Jadi kalau kalian lihat di sini ada first name, last name, city, dan middle name. Middle name-nya ini muncul terakhir ya. Kenapa terakhir? Karena ya essentially sebelumnya kami nggak consider bahwa ada konsep namanya middle name, tapi ya eventually kami ngerasa ternyata hal ini adalah hal yang kita butuhkan, jadi kami tambahin di terakhir. It's a simple change. I don't even think that the person who actually making this change is thinking about it. Nah tapi ketika refactoring ada satu teman yang kayak ngomong kayaknya bagusan kalau dia punya logical relation kita group aja deh, jadi semua yang naming dipindahin ke atas. Jadi first name, middle name, sama last name ditaruh di satu blok gitu ya. Jadi orang gampang, naming wise kita butuh informasi ini segala macam. Cukup minor. Jadi dan kalau di Golang JSON itu dia bakal di convert sesuai dengan urutannya di struct Golangnya. Jadi kalian bisa contoh di sebelah kiri itu middle name-nya muncul terakhir, tapi di versi baru middle name-nya akan muncul di bagian dari dua. Cukup sederhana perubahannya. Dan ini udah kami consider. Kita coba googling quick googling gitu ya, dan kita lihat dari diskusi Stack Overflow dibilang bahwa di spesifikasi dibilang bahwa JSON object itu unordered. Jadi ordernya itu tidak masalah. Nah terus di bawah juga dibilang tuh di RFC 7159 dibilang bahwa implementasi yang tidak bergantung pada order dari si fieldnya itu bakal lebih bagus karena interoperable-nya jadi lebih bagus lah, karena jadi kita nggak bergantung sama satu hal, yaitu order si urutan si field name-nya. Which is berarti ideally semua orang yang comply sama hal ini harus sih tidak pernah memperhitungkan soal urutan dari si field name pada JSON object-nya. Jadi harusnya nggak masalah. Lalu yang kedua, di dokumen integrasi yang kami share ke user API-nya, kami nggak bilang apa-apa soal bahwa urutannya bakal gini dan segala macam. Sure, kita punya sampel
response, tapi ya kita nggak pernah bilang saklek bahwa urutannya bakal kayak gini loh, karena aku nggak tahu, mungkin nggak kepikiran atau ya kayak implicitly based on the spec it shouldn't matter, so mungkin nggak ada orang yang bilang itu secara spesifik gitu. Tapi problemnya adalah alerting kita nggak masalah ya, abis kita deploy ya respon tetap 200, performance whatsoever nggak masalah, karena ya namanya cuman fieldnya yang berubah urutan. Tapi tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, tapi maksudnya abis selang beberapa hari salah satu klien nge-raise bahwa error 500 mereka naik. Root cause-nya ketika mereka selidiki adalah ternyata mereka ada panic atau semacam error gitu ya, tapi mereka bilang bahwa root cause-nya adalah karena mereka expect middle name itu munculnya di terakhir. Iya, itu kode mereka, dan mereka bilang ya standar lah, rollback ataupun ganti implementasi mereka bakal taking times, bisa nggak ini di rollback dulu changes kalian. Sure, kita rollback, dan kalian bisa lihat di sini ya, ini kita nge-rollback changes itu hanya untuk satu klien ini gitu. Kenapa kita nggak pakai fitur toggle atau kayak I don't know semacam whitelist, jadi setiap klien bisa ngelihat versi 1, versi 2 segala macam. Sejujurnya nggak kepikiran, karena sekali lagi dari spek yang kami tahu dan segala macam, ini sepertinya perubahan yang minor gitu ya. Oke lah, kita rollback, dan mungkin teman-teman ngerasa bahwa ya ini kan Red API ya, ini konteksnya Red API, mereka ngeluarin 500, tapi kayak karena Red API sejujurnya nggak ada state yang berubah di sisi kami maupun di sisi klien, harusnya juga nggak ada state yang berubah, jadi mungkin nggak terlalu masalah gitu ya. Tapi kita belajar coba dari insiden yang terjadi di Uber Eats juga. Jadi gua nggak tahu cara nyebut nama dia, George Lee ya, basically like ada isu juga berkaitan soal integrasi dengan API provider dan segala macam, tapi intinya adalah si API providernya ternyata nge-return sebuah error baru untuk sebuah kasus yang sebelumnya nge-return error yang beda. Kalian bisa lihat di thread nomor 6. Jadi kayak before, kalau misalnya kita charge a wallet without funds, itu dia bakal balikin error 1, dan kalau kita melakukan hal yang sama itu bakal ngeluarin error yang sama. Nah, tapi yang kedua ternyata kalau misalnya kita ngelakuin hal yang sama kedua kalinya, errornya bakal beda. Nah, ternyata si Uber handlingnya Uber di sisi Uber bahwa unknown error ini nggak di map ke mana-mana, jadi mereka pun somehow akan menyimpulkan bahwa error yang mereka terima itu sebagai quote-unquote sukses. Jadi ya jadi mereka seolah-olah pembayarannya berhasil gitu. Dan ya jadi ada banyak user yang abuse sistem ini karena kayak ketika pembayaran mereka gagal, tapi mereka nyoba lagi, ternyata pembayaran mereka malah jadi berhasil gitu. Nah ini kan berbahaya karena state berubah, karena ada uang yang berpergian gitu ya, jadi berubah tempat. Atau at least mungkin kalau uangnya nggak berubah tempat karena ya pada dasarnya prosesnya nggak gagal, tapi kan at least si restoran jadi karena ngelihat pembayarannya berhasil ya, mereka ngasih barangnya ke user, which is ada perubahan resource yang terjadi. Nah ini juga ya, jadi kayak ini problemnya karena ada error baru, terus ada misunderstanding ternyata terhadap behavior dari si unknown error. Nah ini kalau teman-teman bekerja dengan inilah ya API dengan klien segala macam, teman-teman mungkin kalian bakal dapat pengalaman soal kayak pertanyaan filosofis dan mungkin terkesan tidak penting, tapi kayak pada akhirnya kalian bertanya kayak unknown itu apa sih. Kayak kasus yang sering banget aku temuin, misalnya kita punya sebuah event yang punya banyak state, misalnya dari nggak ada processing terus jadi success atau fail. Nah, terus kan kayak kita punya behavior yang kurang lebih kalau kita notice eventnya fail, kita akan ngelakuin sesuatu. Nah tapi terus kita bertanya, fail itu apa sih? Apakah fail itu kayak ketika lo ngeliat state-nya fail, atau kayak ketika lo ngeliat state-nya tidak sukses? Nah ini kan dua hal yang berbeda, karena tidak sukses belum tentu fail. Lo bisa jadi mereka stuck in processing, atau mereka ternyata event itu nggak pernah ada, atau kayak nggak tahu lah, ada state baru yang diperkenalkan kayak gitu. Nah jadi kayak ini juga nih sama, jadi kayak sharing understanding dan sharing alignment itu kayak sangat hal yang sulit lah di dunia ketika kalian deals with external party.
Terus ini general tip berdasarkan pengalaman, jadi kayak sebagai sebuah sistem lebih baik kalian jadi skeptical, karena kan kalau di Uber Eats ini contoh kasusnya masalahnya adalah mereka menginterpretasikan sebuah error baru, sebuah unknown itu menjadi quote unquote sukses flow. Nah ini sebenarnya agak risky juga, tapi kalau bisa kalian ngebuat sistem yang skeptical. Cara paling sederhananya adalah misalnya kalau kalian dealing dengan keuangan gitu ya, pastikan uang itu nggak keluar dari kalian gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya ada problem yang aduh ini nggak jelas nih bakal gimana, ya udah pegang aja uangnya dulu. Apakah nanti ternyata prosesnya seharusnya ngasih uangnya ke user atau ngasih uangnya kemana, ya udah kalian lakukan itu secara offline atau di proses settlement atau rekonsiliasi lah ya. Nah ini by the way sedikit menjelaskan sebenarnya kenapa kalau misalnya proses refund dan unblock atau kayak misalnya ada fraud dan segala macam itu biasanya taking lama banget, karena ya pada dasarnya apa ya, sebuah sistem itu cenderung mempertahankan resource mereka sampai mereka sure bahwa oke, ini seharusnya balik ke user atau ini seharusnya kita kasih kemana. Nah itu mereka cenderung mempertahankan si resource-nya di mereka. Kenapa? Salah satu alasan sederhananya adalah lebih gampang deals with sesuatu yang bisa kalian kontrol gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada pembayaran yang seharusnya nggak dibalikin ke user tapi ternyata balik ke user, kan agak susah kita buat minta ke user, hey tolong balikin dong duit yang udah terlanjur kita kasih, karena seharusnya itu nggak balik ke kalian. Itu kan susah. Lebih baik kayak kalian tahan duitnya, terus kalau ternyata user seharusnya nggak dapat duitnya, kayak oke, setidaknya barangnya ada di kita. Tapi kalau ternyata si usernya harus dapat duitnya, itu kan bisa kita atur. Jadi kayak oke, ternyata kalian harus dapat duitnya, at least kalian bisa ngasih duit yang tadinya kalian tahan gitu ya. But anyway, I digress from my point. But ya, so nah ini kayak jadi coba ketika kalian develop sebuah sistem, coba kalian pikirin lagi si Hiram Slow-nya ini. Bisa jadi hal ini terjadi pada hal-hal yang kalian nggak pikirin atau nggak penting, atau bahkan kayak hal yang sifatnya trivial, kayak semacam kayak tadi cuman mengganti urutan si respon field name. Ini beberapa hal yang aku kepikiran ketika buat slide-nya, bahwa kayak unit test, pastikan unit test kalian selalu mendokumentasikan behavior yang terobserve dari unit yang kalian tes gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya I don't know, sebuah fungsi misalnya hitung apa gitu, nah kalian semua kemungkinan behavior yang bisa terjadi pada function hitung something itu kalau bisa kalian dokumenin gitu. Kalian dokumennya sebagai sebuah tes. Jadi kalau misalnya ada orang yang ganti logiknya, kita bisa berharap oh tesnya harusnya gagal. Jadi kayak at least ketika tesnya gagal, orang yang merubah fungsi itu akan mikir kayak ini expected nggak ya kalau di kasus spesifik ini menjadi gagal atau menjadi berhasil dan segala macam gitu. Kayak tadi misalnya di contoh aku tadi, bahwa maybe somehow walaupun mungkin nggak apple-apple, tapi kayak ya urutan si JSON-nya harusnya mungkin jadi part of the test, walaupun sekali lagi in this context itu nggak make sense, karena kita juga berasumsi bahwa seharusnya urutannya nggak matters gitu ya gitu. Nah, terus ini berkaitan dengan external client ini bukan external party ya, maksudnya perusahaan lain dan segala macam, tapi kayak orang-orang yang tidak berada di sistem kalian, tidak berada di tim kalian, bahkan tidak berada di service kalian. Kalau bisa ketika mereka call API kalian, itu sebisa mungkin mereka punya identifier. Kenapa? Lebih gampang kalau misalnya kalian butuh reach out untuk making sure bahwa changes kalian itu tidak akan break ke mereka gitu. Tapi ya sekali lagi, at the end of the day, kalian nggak bisa kontrol juga bagaimana mereka menginterpretasikan semua behavior yang kalian tunjukkan ke mereka gitu. Ini bisa jadi story di lain waktu. Anyway, gimana? Kalian punya story yang sama nggak? Apakah kalian punya story tentang life issue yang sangat tidak expected atau sangat lucu, atau yang kayak wow, this is trivial but somehow it fails? Dan apakah kalian punya yang bisa di-sharing yang kayak gimana ya cara kita bisa deal dengan hal ini dengan lebih baik? Mungkin bisa di-share di kolom komentar. Kurang lebih itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.